Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Al-Hadi, NIM 201010204058 dari Lokal 3B. Dosen pembimbing Hendra Laderman SSI MPD. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus geokimia. Pengertian biogeokimia. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkatan trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup, bantuan geofisik, sehingga disebut dengan biogeokimia. Selanjutnya, fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Selanjutnya adalah tipe daur biogeokimia. Yang pertama adalah daur air atau daur hidrologi, merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus dan membentuk sirkulasi. Daur air ini terjadi dengan sinar matahari yang menguap air. Air itu berasal dari laut, sungai, dan danau, yang disebut dengan evaporasi. Yang kedua adalah daur fosfor, merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer, yang terjadi secara terus-menerus dan membentuk sirkulasi. Daur fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia yang sangat tinggi. Dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada suatu organisme. Yang ketiga adalah daur sulfur. Daur sulfur merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer, yang terjadi terus-menerus dan membentuk sirkulasi. Dalam tubuh organisme, belerang merupakan unsur penyusun protein. Sedangkan di alam, baik belerang atau sulfur terkandung dalam tanah yang terbentuk dari mineral tanah, dan di atmosfer dalam bentuk gas sulfur dioksida. Yang keempat adalah daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pergerakan nitrogen dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer, terjadi terus-menerus dan membentuk sirkulasi. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Dan yang terakhir ialah daur karbon. Daur karbon diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik yang yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, glukosa itu disusun menjadi amilum dan diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernapasan tumbuhan dan hewan dihasilkan kembali yaitu CO2. Selanjutnya adalah siklus sedimen. Siklus sedimen atau bisa disebut dengan ritme sedimentasi merupakan urutan batuan sedimen yang ditandai oleh pola berulang-ulang dari berbagai jenis batuan atau strata.
atau fasies dalam urutan tersebut. Yang selanjutnya adalah proses pada siklus batuan. Yang pertama adalah pembekuan magma. Pembekuan magma yaitu siklus batuan yang bermulai dari terbentuknya batuan beku akibat adanya pendinginan dan pembekuan magma dalam suatu silikat. Lelehan silikat kemudian mengalami proses penghabluran melalui erupsi Gunung Merapi. Yang kedua adalah pelapukan batuan beku. Batuan beku yang keluar dari gunung berapi tersebut kemudian tersingkap di permukaan bumi dan bersentuhan dengan atmosfer atau hidrosfer. Hal ini menyebabkan batuan beku mengalami pelapukan, sehingga menjadi hancur. Selanjutnya, pergerakan batu. Batuan yang telah hancur kemudian akan bergerak atau berpindah bisa karena aliran air ataupun angin. Pergerakan ini akan terjadi terus-menerus setiap waktu. Selanjutnya adalah sedimentasi. Hasil pergerakan batuan beku yang sudah hancur mengendap di tempat-tempat tertentu sehingga menumpuk lalu mengeras kembali. Hal ini karena adanya perekatan senyawa mineral dalam larutan. Batuan tersebut bergerak batuan dengan air. Selanjutnya, metamorfosis. Apabila sedimen mengalami peningkatan tekanan dan suhu akibat pengendapan, maka terjadi perubahan pada bentuk batuan tersebut. Penyesuaian akan lingkungan menyebabkan batuan sedimen berubah menjadi batuan memelihara batuan atmosfer. Selanjutnya adalah pencairan magma kembali. Batuan metamorf yang sudah terbentuk seiring berjalan waktu sehingga akan mengalami peningkatan tekanan dan suhu, sehingga akan kembali meleleh dan berubah menjadi magma. Lalu siklus ini terjadi berulang-ulang kembali. Selanjutnya adalah siklus hara. Siklus hara adalah suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk menumbuhkan dan untuk pertumbuhan metabolisme. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.